Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjarwati, guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Unggulan Asidik. Saat ini saya akan melakukan praktek baik atau best practice pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Seorang guru tak ubahnya seperti seorang petani. Petani harus paham kebutuhan tanaman agar hasilnya maksimal. Begitupun seorang guru harus memahami karakter peserta didik yang berbeda-beda. Guru harus dapat menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan guru mengarahkan siswa agar siswa tidak kehilangan arah untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka membuat guru harus mengubah cara belajar. Kini, pembelajaran berpusat pada siswa, dengan memperhatikan karakteristik setiap siswanya. Implementasian kurikulum Merdeka tidak terlepas dari masalah. Pertama, adanya beragam tingkat kecerdasan dan minat serta gaya belajar siswa. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan akademik yang baik, namun beberapa di antara mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang diajarkan, terutama dalam pembelajaran numerasi. Kedua, guru belum memanfaatkan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik siswa dan materi yang diberikan. Siswa menunjukkan adanya perbedaan ketika sedang belajar. Ada siswa yang fokus ketika saya memberikan penjelasan secara lisan, ada siswa yang fokusnya lebih tinggi ketika mereka menyimak video, dan ada juga siswa yang selalu aktif bergerak dan berpindah tempat ketika sedang belajar. Ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi. Setiap permasalahan pasti mempunyai solusi. Dalam hal ini, saya sebagai seorang pendidik akan menyusun praktek baik berupa pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk, dengan menggunakan beberapa model pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digitalisasi saat ini. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning di kelas juga dapat dilakukan karena dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di dunia nyata. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan inovasi pembelajaran adalah adanya beragam tingkat kecerdasan siswa. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan akademik yang baik, namun beberapa di antara mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Rasa takut akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran membuat siswa secara tidak sadar menolak untuk menerima pelajaran. Langkah awal yang saya lakukan dalam aksi ini adalah membangun kedekatan dengan siswa dan orang tua siswa, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memanfaatkan digitalisasi, serta menghargai setiap pencapaian yang diperoleh siswa di dalam kelas maupun di sekolah. Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua siswa, dan siswa dalam melaksanakan aksi. Bersama rekan guru berbagi ide kaitannya dengan sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian,
mengambil beberapa langkah strategis yang saya awali dengan memberikan asesmen diagnostik awal berupa asesmen kognitif dan non-kognitif kepada siswa. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memberikan lembar yang bisa dikerjakan siswa, sehingga dari hasil asesmen yang dikerjakan membuat saya mengetahui pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif tentang tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi ajar, hasilnya ada 11 siswa paham utuh, 15 siswa paham sebagian, dan 4 siswa tidak paham. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan survei dengan media lembar kerja dan wawancara untuk menggali gaya belajar siswa. Hasilnya, ada 12 siswa dengan gaya belajar visual, ada 9 siswa dengan gaya belajar auditori, dan ada 9 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Setelah melaksanakan asesmen awal, selanjutnya adalah menindaklanjuti dengan pemilihan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dalam diferensiasi konten, saya mengacu kepada hasil asesmen non-kognitif yang berkaitan dengan profil belajar siswa. Saya menyusun berbagai bentuk media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Bagi siswa yang lebih fokus ketika mendengarkan, diberikan penjelasan lisan dengan lebih mendalam dan berinteraksi langsung. Sementara itu, siswa yang lebih responsif terhadap tayangan video, saya memberikan keleluasaan menyimak video yang ada pada multimedia interaktif yang sudah disediakan. Bagi siswa yang cenderung aktif dan kinestetik, menambahkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan fisik dengan menempatkan media atau sumber informasi di luar ruangan kelas. Pada diferensiasi produk, dengan memberikan pilihan kepada siswa ketika menyelesaikan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kemampuan siswanya. Saya mempersiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran interaktif seperti laptop, Chromebook, dan aplikasi pendukung seperti Canva. Wordwall dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk dapat menumbuhkan percaya diri kepada setiap peserta didik. Kahoot dapat merangsang minat siswa untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan game yang diberikan oleh guru. Penggunaan LKPD 3 dimensi yang sudah terintegrasi augmented reality sehingga bisa memvisualisasikan konsep abstrak secara lebih nyata. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang dikenal sebagai model problem-based learning. Melalui pendalaman strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar. Pembelajaran diferensiasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi setiap siswa. Penggunaan teknologi digital, augmented reality, dan media interaktif menjadi sebuah perantara dalam menunjang keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik dapat merasa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran. Mari bersama-sama merangkul keberagaman dalam proses pembelajaran dengan cara kreatif, inovatif, demi terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih, saya Dewi Anjarwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa, siswa dari Ustazah Dewi Anjarwati. Saya ingin berbagi pengalaman luar biasa setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kami memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui berbagai media interaktif yang membuat kami senang dan antusias. Terima kasih Ustazah Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altisa Dini Prastiwi. Saya akan memberikan kesan pesan yang saya dapatkan ketika mengikuti desiminasi bersama Ustazah Dewi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Ustazah Dewi di sana memberikan berbagai metode dan media pembelajaran sehingga siswa dapat mengeksplorasi materi dengan cara yang sesuai. Teruslah berinovasi dan berikan kontribusi ya Ustazah Dewi. Terima kasih.